Oke, kita lanjut ke modul student ya sekarang ya. Untuk yang modelnya sih aku nggak ngeliat ada query kompleks ya di sini, teman-teman tinggal join biasa lah sama kayak modul-modul sebelumnya. Cuman ada satu hal di sini kemarin aku nemu isu di bagian komponennya ya. Jadi di komponennya bagian yang no data atau belum ada data, itu kan kita keluar semacam kayak notifikasi gitu ya, belum ada data gitu. Nah, ternyata call span-nya masih ke hardcode ya. Kemarin tuh di sini ditulis 5 deh kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman ubah, diambil dari data, kan variabel data itu kan isinya return dari MySQL result ya kalau nggak salah. Fungsi tersebut itu tuh terdapat objek namanya fieldCon. Nah, di sini kita bisa pakai fieldCon ya untuk mengisi nilai call span itu ya. Jadi dia nggak akan selalu kekurangan call span gitu loh. Kemudian kita kasih tambah satu di sini karena kita punya satu tambahan kolom action ya di index kita. Jadi kita kasih plus satu lah untuk jaga-jaga. Sebetulnya sih fieldCon ini nggak di plus satu juga nggak apa-apa ya. Tapi ya untuk jaga-jaga aja ya. Karena field count ini kalau aku bilang sih kayaknya dia nge-return field dari table tersebut gitu loh. Atau dari table yang kita pakai. Aku belum tahu lebih lanjut sih, aku belum cari tahu lagi ya. Cuma yang jelas kita bisa pakai field count dulu untuk sementara waktu di bagian index no data ini. Kita balik ke student model. Ini masih sama persis ya. Nggak sama persis sih, maksudnya mirip lah dengan kasus sebelumnya. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang kompleks. Tinggal query-nya aja diubah seperti biasa lah ya. Dan yang bagi merasa belum confident atau masih belum yakin, bisa cek di deskripsi ya. Ada full kodenya, tinggal di-download aja. Request-nya juga sama aja. Mirip kalau aku bilang sih student ini kayak teacher ya. Jadi nggak ada yang rumit lah atau yang kompleks. Semuanya tinggal plug and play aja lah ibaratnya. Udah aku tes juga di bagian unit testnya aman ya. Semuanya udah kecentang jadi seharusnya nggak ada masalah. Untuk front end-nya juga aman ya. Ini aku hapus juga. Nanti bisa dihapus. Selesai. Nanti tambah murid. Ya kayak biasa lah. Nah, aman ya. Jadi nggak ada masalah di tempatku. Jadi seharusnya di tempat teman-teman juga nggak ada masalah. View-nya juga aman. Tingkat kelasnya sama ya. Kayak yang di detail tingkat kelas. Nggak cuman tingkat kelasnya ditampilin, tapi tipe kelasnya juga ditampilin supaya jelas ya tingkat kelasnya. Kemudian kita punya angkatan, kemudian kita punya tempat tanggal lahir, email, jenis kelamin, dan seterusnya ya. Untuk angkatan diambil dari column generation ya. Untuk yang tingkat kelas biasalah dari table class group. Sisanya nama lengkap, jenis kelamin, email. Aku yakin teman-teman tahu lah ngambilnya dari kolom mana ya. Yang jelas dari table students ya, bukan table teacher nih, beda. Oke, mungkin itu aja ya briefingnya kali ini. Jadi gimana menurut teman-teman? Gampang kan ngoding itu sebetulnya? Kalau kasusnya mirip seperti ini ya, ini kan kasusnya masih sederhana ya. Sederhana agak kompleks lah. Kompleksnya cuman nggak terlalu kompleks lah, tapi memang kalau aku bilang sih ini agak kompleks ya di bagian controllernya khususnya karena di controllernya ini kita ibaratkannya udah benar-benar menerapkan OOP ya. Tapi poinnya di sini adalah seharusnya teman-teman udah bisa tanpa harus melihat full kodenya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman masih belum confident dan masih pengen nyocokin kodenya dengan kode yang aku punya, fine-fine aja. Download aja kodenya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalkan teman-teman cuma download tapi teman-teman nggak nangkep gitu loh. Nggak bisa, masih nggak bisa. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan masih nggak bisa juga, coba tolong tanya di komentar ya. Biar bisa jadi programmer beneran. Biar nggak cuma nonton tutorial doang tapi nggak menghasilkan hasil apa-apa gitu loh. Itu mengerikan lah menurutku. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya di video selanjutnya.